pada akhirnya yang paling benar itu dalam ilmu ya hanya orang-orang hakikat. Meskipun ilmu itu harus dibatalkan demi hukum, karena bahaya kalau dipakai. Tapi pada akhirnya yang paling benar itu hanya ilmu hakikat, yaitu bahwa pada akhirnya kata yang paling abadi di alam raya ini hanya kata Allah, liane itu batal kabeh. Sehingga ilmu Allah ini yang abadi, liane itu ilmu-ilmu yang didikte oleh hijab. Allah lah yang mendesain kita untuk sementara ini, di dunia ini. Kalau tidak makan kita lapar. Tapi Allah sendiri yang mendesain. Tapi suatu saat desain kita ini bisa dirubah. Ya, desain kita apa? Bisa dirubah. Tidak usah butuh makan ya sudah kenyang, tidak usah butuh minum ya sudah tidak usah. Jadi itu tidak ada orang manusia sampai dianggap pengiran ngaku pengiran. Saiki ana wong ngrasa pinter. Wong rasa mangan iso waras nak diinfus. Mergo mangan nanti jaringannya ke sini, ke urat ini misalnya, ke ini. Makanya fungsi makan bisa diganti infus. Loh, infus itu bisa berjalan, itu kan berdasar fitrah yang sudah diciptakan Tuhan. Allah bikin pori-pori didesain sedemikian rupa sehingga bisa dilewati apa? Infus. Allah menciptakan fungsi air infus sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan fungsi makan. Lalu peran manusia di mana? Kan hanya peran kesaksian. Dia tahu fungsi itu, kemudian melakukan itu saja. Tapi fungsi-fungsi benda ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang ini lupa kalau semua kendali masih di tangan Allah itu lupa. Wong roe nganggo pemikiran itu. Akhirnya macam-macam. Wong jadi lemah, setangi kok kubur digugah. Paham ya? Ono keabadian surga neraka ya apa digugah. Masalah rezeki ditulis Allah dibuka jadi nak kawin ciri mari kiri kaya sing tercatat kudu sugih saraku sing tercatat lah ya oke. Paham ya? Jadi kalau ingatkan berkali-kali keabadian ahli surga ini juga masih terkait sama masih Allah. Jadi yang abadi bukan karena fisik ahli surga punya watak atau punya karakter keabadian boh. Sing abadi namun Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul Pada Akhirnya Yang Paling Benar Adalah Ilmu Hakikat. Tonton videonya hingga selesai, biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngaji London gitu, ini sing hafal Quran ini. Yang istilah, ya, kalau dalam bahasa Quran, ya, dalam ulumul Quran, semua istilah itu tidak ada yang tidak dikehendaki, termasuk masalah-masalah fisik, masalah-masalah yang kaitan fisik atau materi. Ini kalau contohnya kita ngayat ini, wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra amassatuhum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaksufuna ma tamkurun walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin thayyibati wa farihu biya ja'arihun asif. Ngeten misalnya jenengan naik kapal itu mesinnya bagus standar, artinya sudah dicek ya baik baru, fisiknya kapal juga bagus baru. Tentu dengan keadaan yang semuanya standar, kita ini ketika melaut itu akan yakin selamat. Ya gamane kok kasus Titanic. Ketika mesinnya bagus, kondisi kapal bagus, kita akan yakin apa? Selamat. Nah, Al-Quran cerita bahwa untuk selamat itu kan bersyarat, misalnya kalau berlayar pakai layar, itu bersyarat birihin apa? Thayyibah, harus ada unsur angin yang kita kehendaki, cuaca yang baik. Sementara fakta dalam teori alam, ada El Nino, ada angin-angin yang gawat, ya, ada angin-angin yang potensi merusak, entah itu topan, entah El Nino, entah apa, entah angin puting beliung, entah apa. Jadi kalau balik ke teori ini Quran.
Nah ini yang nggak disadari manusia. Dia tahunya mesinnya baik, kondisi kapal baik, cuaca sedang baik. Tapi Allah kan tetap mengendalikan cuaca yang buruk ini dalam kendaliannya. Dan setiap saat kalau Allah tidak berkenan, yang cuaca buruk ini yang dilepas. Kemudian malaikat sangar-sangar dijolong, malaikat rahmat ditarik. Nah, manusia itu tahunya yang dia lihat secara fisik bahwa sekarang yang dia alami adalah kapal baik, mesin baik, cuaca baik. Dia lupa ada satu kondisi yaitu jahat hari pun asik, potensi ada bencana, ada bahaya dan sebagainya. Nah di sini Allah memperingatkan betapa setiap saat yang dialami manusia itu benar-benar di luar kendalinya. Ya, di luar kendali. Makanya kalau ngecek Quran 30 juz ini kalau ngecek. Pada akhirnya yang paling benar itu dalam ilmu ya hanya orang-orang hakikat. Meskipun ilmu itu harus dibatalkan demi hukum karena bahaya kalau dipakai. Tapi pada akhirnya yang paling benar itu hanya ilmu hakikat, yaitu bahwa pada akhirnya kata yang paling abadi di alam raya ini hanya kata Allah, liyane itu batal kabeh. Dzalika bi anna huwal haqqu wa anna ma yakunu min dunihi wal batil. Misalnya begini, ada ilmu Al-Qur'an yang semuanya itu bisa batal kalau lafaz Allah dibuang. Misalnya begini. Dan ini nyata ya, nanti diingat-ingat lagi sing apal Al-Qur'an. Misalnya begini. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba. Seperti ayat-ayat waladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan atasyur. Anak kecil, orang kafir, orang ateis, orang apa saja itu tahu kalau proses manusia itu kecil, kemudian dia agak dewasa, terus kuat, umur 30 tahun, nanti 45, 50 mulai rentah, 70 tambah rentah, terus mati. Semua orang tahu. Tapi kenapa Quran cerita itu? Allah lah. Ya, jadi ilmunya di Quran hanya karena nyebut Allah itu. Allah lah yang menciptakan kamu dari kecil. Kemudian Allah pula yang dari kecil kamu beranjak besar. Allah pula yang menciptakan kamu kuat. Allah pula yang menciptakan kamu rendah. Dan nanti diterangkan lagi, Allah pula lah yang menciptakan kamu hidup. Dan Allah pula lah yang mematikan kamu. Allah pula lah nanti yang membangkitkan kamu. Sehingga ilmu Allah ini yang abadi. Lihatlah itu ilmu-ilmu yang didikte oleh hijab, oleh yang kita alami. Jadi tadi kalau bolak-balik matur, bahaya seorang pakar, seorang manusia, seorang siapa saja adalah percaya yang kita lihat. Misalnya begini. Ketika orang-orang kafir itu melihat tulang belulang yang sudah hancur, aida kunna idzama warufatan aina lama kusuna khalqan jadida. Masa kita jadi tulang belulang sudah hancur lebur nanti bisa dibangkitkan lagi. Dia berpikiran janggal begitu kan karena berdasar tidak mungkin tulang yang sudah jadi tanah kemudian nanti jadi manusia lagi. Sebetulnya kalau bicara tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi adanya dia sebagai manusia dan dulu-dulunya tanpa materi, ya tanpa materi. Dia bicara tidak mungkin kan karena dia berpikiran masa tulang yang sudah hancur lebur nanti bangkit lagi. Caranya gimana? Dia lupa bahwa dirinya sekarang wujud itu dulu caranya gimana. Dia juga ada ikut mewujudkan dirinya sendiri, juga ada ikut proses dalam wujudnya dirinya. Mulanya dari pengiran anaknya menungso. Innama bahyukum ala anfusikum mata al hayatid. Yang menjadi kamu bodoh itu cara berpikir itu melihat materi. Mata itu materi. Ya. Cuma gitu maknanya kesenangan dunia. Mata mut'ah mata itu materi. Makanya kalau dalam bahasa Arab asdul mata itu yang mengambil apa? Materi. Ya. Cuma orang salah kaprah namanya mata itu sesenengan dunia. Al mata artinya apa? Materi. Hadihi matauna. Ini barang saya. Asdul mata mengambil apa? Materi. Ini perlu cerita ilmu tauhid ya. Sehingga manusia ya terus begitu dia. Ketika dia berpikir masa sudah telulang bulan bisa hidup lagi dia janggal. Padahal harusnya lebih janggal wujudnya dia dulu juga tanpa asal wujud. Misalnya manusia pertama Adam diciptakan dari tanah. Dia sendiri seorang profesor, dokter, seorang ulama, seorang kiai sama saja. Dia tidak tahu cara dia wujudnya dulu kayak apa juga tidak tahu. Tahu-tahu dia lahir butuh makan, butuh minum, butuh kawin kasusnya akeh. Barang kasusnya akeh dan mikir agama mau nyoal aku. Ngurusi kasusnya dhewe ra iso kok ngasus no kawin nopo.
ngono ku repot. Soal itu buat teori politik, buat apa ben wong ora mikir perkara liya urusan intene nak ngurus awake dhewe ra bar ora ngurusi apa. Wong liya. Ini penting kalau terangkan. Lah dalam tradisi Quran itu begitu terus. Misalnya di surat Al-Mulki, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bima'in ma'in." Andaikan setiap saat air itu saya tarik, kamu mau apa? Tapi manusia cara berpikir kan saya haus dan bisanya ndak haus kalau minum air. Dia tidak pernah mikir. Dia didesain haus itu karena apa? Dia punya konstruksi tubuh yang harus haus. Dan konstruksi tubuh yang harus haus itu butuh air. Itu semuanya Allah menciptakan itu. Allah bisa merubah dari desain awalnya desain berubah. Kalau berkali-kali menerangkan, jangan katakan kalau orang pornografi itu menjadikan sahabat. Gus, jenengan wong blodor ketok susune pupune mesti wong sahabat. Itu tidak mesti. Sekarang yang blodor itu wong Afrika sing delok sampeyan Melayu. Karena desain saraf sampeyan tidak akan sahabat sama orang apa? Afrika. Sampeyan ndelok Miss Afrika sing paling ayo janggal ayune nang ndi. Ya karena desainnya memang desain sampeyan beda dengan desain Afrika. Kamu tidak bisa nyifati bahwa kotoran manusia itu menjijikkan. Jadi kotoran manusia mesti menjijikkan. Desain hidung manusia didesain jijik. Tapi ayam didesain itu menarik. Cara ayam pizza. Paham ya? Lah manusia kebodohan. Ayam memangan kotoran manusia, jadi ayam manusia bodoh. Manusia mesti bodoh. Akal-akalan gampang. Iwak ketik mangan uget-uget, mangan cacing. Sesuatu yang menjijikan. Nggih, iwak-iwak tengkali iwak pakanane, iwak lele pakanane barang-barang manusia jorok. Tapi ketika jadi iwak lele sifat. Jadi manusia akal-akalan gampang. Dari pangeran innama bayyukum ala anfusikum masal hayatin. Tidak pernah tahu, dia cara berpikir tidak pernah komprehensif, tidak pernah sempurna. Lah wis ora tahu sempurna nyongko bener. Nyongko napa? Tambah pintu meneh. Tambah napa? Wong kemiskinan dari perkara kawin siri sing cek duwe bapak yo kere-kere. Iku bapake yo utang ya tercatat ning kau. Ayo kowe kere. Padahal tercatat. Nanti kalau siri tidak bisa maris bapak ono lah bismillah ora sing diwaris kere. Sing diwaris itu apa? Misalnya kalau rukir pasti diwaris apa? Iku ya tercatat resmi. Ya didongani kiai kami ini kere tetep napa? Ngono kere kok dikae-kaekno ben napa? Itu kan terus repot manusia. Lah sing diri ya padha dene, wis kere kok diribu arah. Kere kok poligami napa? Bojo sita ora kelar ngerti napa? Poligami ya sing dipoligami penggemar ya ora dinapakoki ora dan berburu lewat dukun. Senenge lewat napa? Paham ya? Jadi potensi-potensi yang di sekeliling kita itu semuanya itu hijab. Dan hijab ini hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa ini cuma napa? Hijab. Bahwa manusia itu cara berpikir dihalang-halangi oleh yang di sekelilingnya, yaitu materi-materi yang kita lihat terus. Yaitu tadi misalnya karena kita sebagai manusia didesain melihat itu butuh mata. Ya, kalau lapar itu butuh makan, kalau haus itu butuh minum. Desain ini kemudian jadi hijab. Kalau tidak minum ya tetap haus, kalau tidak makan ya tetap lapar. Itu hijab, berpikir gitu itu berpikir bodoh. Harusnya ada gitu. Allah lah yang mendesain kita untuk sementara ini di dunia ini. Kalau tidak makan kita lapar. Tapi Allah sendiri yang mendesain. Tapi suatu saat desain kita ini bisa dirubah. Ya, desain kita nopo bisa dirubah. Tidak usah butuh makan ya sudah kenyang, tidak usah butuh minum ya sudah tidak usah. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan desain-desain khas kekudrahan Allah yang mutlak. Misalnya Nabi cerita, nanti orang yang minum haudi, Kanjeng Nabi itu punya al-haud, punya telaga kausar. Nanti siapa saja yang minum telaga kausar saya, satu minuman saja nanti tidak akan haus selamanya. Itu mungkin sekali, karena kita sekarang haus ya karena didesain haus. Kalau desainnya dirubah ya enggak. Nah desain ini nanti oleh manusia malah jadi hijab. Jadi tadi kalau kita berpikir undang-undang pornografi, kalau orang mencontohkan payudara dan paha, maka bikin birahi. Birahi itu pornografi. Oke, atas nama aturan syariat kita sepakat. Ya, atas nama aturan syariat. Tapi atas nama ilmu hakikat ya enggak, yaitu tadi.
Sekarang orang Indonesia sama orang Indonesia, mbok pakaian berukut nak serai mata keranjang tetap sahabat. Wong Afrika kon udah kowe lari. Paham ya? Berarti kenapa ini pornografi malah bikin orang lari, bikin orang birahi dan malah apa? Kowe nak delok ning Afrika sono pemerkosaan gak janggal, kok iso ngono diperkosa. Dikira aku enak iki men, itu orang sampeyan iki. Sama orang Afrika delok wong kita diperkosa ya janggal. Wong kok kapur tempat kok hujan. Lha coba sampean ditambahin orang timika diperkosa. Padahal mengangguk apa? Kotakir mengangguk apa? Kotekan. Kok iso ono sing saling memperkosa? Padahal sampean roh Melayu. Oh, itu jelas pernah. Itu karena desainnya beda dari awal saraf yang diciptakan pada orang Jawa dengan desain yang pada orang apa? Irian orang Afrika. Lah, kita harus ingat terus bahwa semua itu karena hasil desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak, kita akan jungkir balik cara berpikir koyok kafir-kafir Mekah. Akhirnya berpikir aida kunna idoma warufatan aina lama kusuna kalau kenapa. Jadi, mulanya ketika wong kafir ngomentari Muhammad itu wong aneh. Mosok balung wis ajur sok ben iso ditangekno meneh. Terus jawabnya pangeran wa in ta'jab fa'ajabu qauluhum idza mitna wa kunna turaban. Kalau sama-sama aneh menuso. Saaneh-aneh pangeran sing gawe donya iso ngatur saenake. Luwe aneh meneh kowe ra melok gawe donya melok komentar. Pak, dari pangeran wa in ta'jab wa fa'ajabu qauluhum. Padha-padha aneh kowe ora melok ngatur donya kok melok napa? Komentar. Lalu kalau sering ditakuti mahasiswa filsafat, katanya semua sudah kehendak Allah. Kenapa ada surga dan neraka? Karep-karep dhewe dikitab-kitab dhewe. Lah iku aneh kowe, ora melok duwe dunya kok melok mikir. Lah pangeran duwe karep-karepe dhewe dilakon-lakoni dhewe bener, ndekne sing duwe karep ben dilakon-lakoni dhewe. Lah ora melok duwe dunya, ya ora melok duwe karep. Kok malah nyokal, iku malah aneh. Aneh kowe pangeran itu. Kowe aneh kowe timbang ambek. Tapi ini tetap aneh kan gak adil gini-gini. Lah ya aneh kowe, wong kowe makhluk kok nyokal sing gawe. Tetap aneh kowe. Ada dari Quran, aneh wong kafir timbang aku dari pengiran. Aku muni wong wis janjur leburan tak tangekno aku nyatane iso dari pengiran. Lah kowe. Iku sing disebut ning surat napa Kahfi ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan anfusi. Menuso iblis yang melete-lete komentar terus. Padahal saya tidak pernah menyaksikan reputasi mereka. Pas tahu gawe langit ora melok ngewangi. Pas tahu gawe bumi ora melok ngewangi. Bahkan pas aku gawe awake dhewe lho dekne lho kepentingane awake dhewe lho ora melok ngewangi. Lho ngono kok saiki ngewangi aku. Ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan anfusi. Menuso jin kabeh iku ora melok-melok pas gawe langit bumi gak ngewangi blas. Bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri ora melok napa? Mulai dari teori ini bener kita ini ngaji kula ini pas surat Taubah, nggih pas surat napa? Taubah. Ketika wong munafik dikon perang ra gelem, alasane demi bojone. Iku pangeran gak trimo alasan ora melok perang mergo rumah bojo anak cara pangeran ra trimo. Karena dalam bahasa Tuhan, nggak ada kamu punya anak istri itu udah ada. Bojomu tinggal itu. Rapi bebe seumur 20 tahun, mbok keloni seumur 20 tahun. Sing gawe mulai cilik ning kandungan yo pangeran. Sing gedhe nang apa? Modal mau ngeloni tok wae ngrasa melok du. Kowe ku wong paling ra berhak nek mati wong wedok kudu ndung ra melok ngrumat, ra melok gedhekno, ra melok ngekeki nafas, ra melok ngekeki ayu, ra melok ngekeki macam-macam. Kowe karek nek mati tok cangkem. Cangkem. Dari wong. Paham ya? Gusti nak tak tinggal bojo kula sepundi. Lho kok ngono? Nak kowe darani cari kowe hanya karena bojo, lha aku pangeran malah bujute wekku ya jar pangeran. Sebab itu Tuhan tidak bisa nerima alasan sagolatna ambaluna apa? Gusti saya ada ikut perang karena sibuk ngurmat keluarga saya. Kakak saya ini batal demi hukum cara pengiran. Kita ngarepe pengiran ini soya saya ini kebatan. Mulane cara tasawuf dosa paling gede dosa anania. Ini soya saya itu mari. Kenapa? Anania karena batal. Bahasa manusia di depan Tuhan pasti batal itu tadi.
Gusti, kalau nak perang anak pulau sepundi, bojo pulau sepundi. Ini ngarep sing duwe aja dimuni wae ku. Kowe wis dibojo biasa. Perkara dicatat ning kawah ngono to. Paham ya? Sing gedhe sapa? Sing ngekeki nafas sapa? Sing ngekeki kehidupan sapa? Kan pangeran kabeh. Nah kowe ngomong ngono ning wong liya bener iku bojomu dibanding wong liya itu. Tapi iki ngomong ning ngarepe pangeran. Dan ini yang nggak disadari, ya. Aturan-aturan syariat fikih yang ketat kadang melupakan ilmu hakikat yang di sini, sehingga runtuh. Semua kebenaran terjadi akhirnya runtuh karena ada berkas-berkas syariat yang dari hijab. Sebab itu ulama-ulama yang top-top dulu mesti menyisakan hakikat, meskipun hakikat atau ilmu yang nggak bisa dipakai, tetap apa ya, meskipun hanya seberkas-berkas pun itu tetap diajarkan. Karena bahaya sekali kalau hakikat ini apa iya, bahaya. Meskipun kalau hakikat dipakai secara ekstrem juga bahaya sekali. Kayak kasusnya Husain Al-Hallas, kasusnya Siti Nawawi, benar bahaya sekali. Karena nanti kalau dipakai secara ekstrem juga akan bahaya. Tapi Quran biasanya cerita itu biasanya ya syariat ya kayak tadi misalnya orang pergi ke laut, dia ketika melihat mesin kapalnya standar, dia akan terbius oleh fisik yang standar semua. Ngira kelas, dia lupa banyak hal di luar kendalinya dia. Misalnya tahu-tahu ada ombak besar di luar kendalinya dia, ada angin topan, puting beliung di luar kendalinya dia. Misalnya pilot juga sama, pesawatnya standar apa standar, tapi tahu-tahu dia ngeluh, dia darah tinggi atau jantungan pingsan mau apa? Lah, diganti kopilot itu kalau pingsan mau apa? Mudah sekali kalau Allah merubah keadaan. Paham gitu. Terus ini kenapa? Ini kembali ke istilah Quran. Pada akhirnya bahasa Quran paling sejati itu bahasa gua. Gua lagi itu Allah. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa melaut. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa ke sana kemari. Gua. Lah gua ini oleh ilmu-ilmu hakikat disebut dhamir napa? Sa'an. Dhamir sa'an ini kemudian dalam ilmu hakikat disebut fa'usribat makna dhamiris sa'an. Orang-orang yang sudah sampai ilmu hakikat itu tidak bisa kecuali berhubungan dengan dhamir napa? Sa'an. Nah, dhamir sa'an ini kemudian ada tarekat-tarekat sing wiridane ora la ilaha illallah tapi hu ini maksudnya huwa itu. Huwa itu lak diwakafno cara tajwid dadi napa? Akhirnya ana wiridan huwa ini wasal usulin. Ya tapi murtine sak sing wiridan padha ora paham. Tapi itu sajane itu secara tingkat ilmu niku kelasnya tertinggi wiridan sing itu tertinggi itu. Tapi itu sudah hilang ilmune apa? Jadi sing maca sing diwacana padha ora paham. Sajane niku ilmu tertinggi. Mergo maknane fa'lam annahu la ilaha illallah. Annahu itu pemeriksaan dulu. Ketika surat Ikhlas kul huwallahu ahad. Itu isinya Allahu ahad. Terus memiliki huwal lagi tadi hu nih. Maknane wonten tarekat sing namuridan apa? Hu ini maksudnya apa? Hu yang menunjuk pemeriksaan sing menyebut Allah. Makanya terus ada yang berlebihan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Fatihah dikumpulno ning Bismillah. Wis kurang ekstrem. Bismillah dikumpulno ning titik. Ning bab. Mergo titik bab nuktatul wujud. Inti tari napa? Wujud. Titik jenenge napa? Nuktatul wujud. Karena inti tari wujud ya di titiknya bab itu, yaitu wujud dua itu. Mungkin dunia ora gendho kenapa? Polisi ini kudu utang jasa sampai maling. Polisi itu gaji tetap. Mereka Indonesia ada kriminalitas. Akhirnya negara harus bikin polisi. Polisi digaji mereka potensi kriminal. Jadi ada polisi baru kayak ada maling. Wong bener kok sangka baru kayak wong sesat. Mbok nalar lagi. Ada polisi mereka tingkat kriminal. Akhirnya polisi digaji tetap mereka ngurusi kriminal. Berarti polisi itu gaji baru kayak orang kriminal. Nah misalnya gue ilmu hakikat itu tak dunia hancur. Terus gue ngalah kriminal tidak mungkin. Nah tapi orang polisi gue unsur liane kriminal juga itu belum ragil mana polisi berkonon apa? Ono presiden ini berkorong bodoh. Isane gue pernah ono yang ngatur. Nah akhirnya kita kayak kesempatan ngatur. Nah aturnya pecut kira gak karuan. Berarti baru gak pemimpin baru gak wong. Mana kalau orang tahu dengan anak-anakku jadi kiai, boleh manfaat.
Mungkin orang kiai jadi paling kalau bodoh, kalau kan ngalir ya orang tanya, orang bilang ngaji be aku. Jadi kalau jadi kiai baru kayak kan bodoh, tuh lah ilmu hakikat senengane mikir, dulu dijuker balik tuh, utar. Yo tujuannya kita tak, akhirnya ngerti, pada akhirnya sing wujud hakiki, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngomong tak. Dulu satu Fatihah, maknanya Quran kabeh kumpul ning Fatihah, Fatihah kabeh kumpul napa? Bismillah kumpul ning bak dari nuktatil wujud intisari napa? Nah itu yang dipakai hati. Tapi andikan kita pakai ini juga sesat. Sehingga Wali Songo itu mati-matian melawan Siti Jenar, mati-matian betul. Dan cara syariat sampai dihukum mati. Dulu Husain Al-Halas oleh Imam Fakhr Razi juga dihukum mati. Itu tragedi yang kesekian kali. Kasus di Siti Jenar. Dulu di Irak, dulu di Mosul itu ada kasus besar lebih daripada itu Husain Al-Halas. Itu mesti ada. Karena nuktatil wujud ini ya itu begitu tadi. Pokoknya dua semuanya itu karena ya misalnya ada kapal, ada perahu, ada apa, ada pengaruh. Lah Allah lewat aturan-aturan ilmiah ekosistem alam menerangno kabeh. Misalnya begini sing kalau bolak-balik nak tengene petani-petani kalau terangaken. Manusia itu hanya tahu hujan. Tapi kan nggak tahu proses penguapannya dari air laut. Posisi air laut bergantung pada posisi rembulan. Layong udan gantung penguapan laut. Nguape laut gantung angin. Lho tekan posisi gelombang anut posisi rembulan. Itu kan betapa ekosistem ini diatur sedemikian rupa. Tapi manusia tetap bodoh, roh udan ya udan. Mata al-hayatit, supaya udan aku adus, udan nandur padi sudah. Nggak mau tahu dia pangeran di hutan kangelan besan ngalor itu urusan. Nah akhirnya pangeran kakuati itu. Cara pangeran itu ayat-ayat kehebatannya pangeran. Lanik nabi falki samawati wal ardi sampai watas rifir ria. Nah angin wis diatur lagi terjadi wasahabil musakhori benas sama iwal air. Nah angin didesain sedemikian rupa iso nguapno air laut. Engkau terjadi asahabil musakhor. Ono aman yang menggantung benas sama iwal air. Tapi manusia ini bodoh. Mereka ini pikirannya mata al-hayatit, pokoknya aku nak udah nandur, pari sudah. Malah ini ciri utama ilmuwan, itu mesti rasa seneng nandur pari. Mereka mikir itu, sekali dia seneng nandur pari, rasa jadi ilmuwan. Lalu orang ulama kalau seneng mereka, mesti rapat ulama. Mesti itu orang mungkin. Orang ulama kalau seneng petani, seneng dagang, mesti rapat ulama. Ya Allah soleh, tapi rapat ulama. Karena betulnya mesti raiso, dia jadi seorang pakar yang hebat mesti raiso. Kalau hutan tidak rasa mikir, jadi kalau hutan musimnya ini kok mundur sampai. Nah, pakar mesti itu. Ini karena gelombangnya begini, trennya begini. Kenapa sekarang hujannya terlambat? Karena kemarin ada ekosistem sing agak rubah begini gitu. Gitu, nah dinalar kan gampang sekali. Artinya kalau orang supaya punya dasar ilmu astronomi, kenapa? Dinalar kan mudah apa? Mudah sekali. Paham ya? Tapi itu semua tetap hijau. Ya, ini disebut innamal qadrukum ala anfusikum mata al hayatid dunya. Pada akhirnya itu karena kamu cara berpikir itu materialistik. Tergantung kalian apa? Terus Allah ngajak balik malih terus wa yatu ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratim. Pada akhirnya hanya Allah saja yang mengajak kamu menuju darissalam. Baik as-salamah di dunia maupun as-salamah apa? Hanya Allah saja, bukan yang lain. Misalnya begini, kalau sering mikir, misalnya begini. Sampai jadi warga negara yang baik, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan apa. Paling banter negara, penghormatannya negara pada kita, paling banter kita tidak di penjara. Karena kita tidak melakukan tindak apa? Kriminal. Setelah itu kita dapat gelar warga negara yang baik, karena tidak melakukan tindak kriminal dan bayar pajak. Kita dapat gelar warga negara yang apa? Tapi itu beda sekali. Kalau kita mengikuti perintah Allah, kita tidak sekedar jadi warga yang baik, bisa bertahta, bisa jadi raja. Misalnya begini, kalau dalam cerita ilmu hikam, dia bangun tidur misalnya. Al-Akil, seorang yang punya akal, so kalau bangun tidur, tidak asbah, kalau dia bangun tidur, dia akan berpikir, madaya palu wahubi. Kira-kira Allah hari ini ngasih saya apa, memperlakukan ayat saya kayak apa. Wal ghafil yaqulu
mada afal. Kalau orang yang lupa Allah, dia akan berpikir, apa yang harus saya kerjakan? Itu efek daripada tauhidnya itu besar sekali. Kalau kamu dari awal itu menunggu rahmatnya Allah, setiap saat kamu pasti tidak akan bingung. Mereka yakin bahwa urusan ini di tangan Allah. Tapi kalau kamu dari awal berpikir, apa yang harus saya lakukan? Nyaur utang, duit orang duit. Ketuku mobil, ya duit orang duit. Enggak apa yang nama bojo, ya duit orang duit. Bingung. Dapat bingung, Allah dari itu nggak mau, nggak mikir, aku suka malah mikir. Sing karo kowe sing utang kowe apa nyaur. Mikir ada ra gelem ora malah utang. Pasti orang kalau apa? Pengiran ora kepen tuku mobil, ora kepen di toko, ora kepen di pom bensin. Kok saiki bukan melok napa? Orang-orang kayak begini dalam hadis qudsi nanti di akhirat dihisab. Kowe ning donya pirang tahun dari pengiran. Iku kitab paling berat, lan iku ditobat dengan. Boten mesti, kalau selawase pengiran jenengan ora. Dari sapa kowe mengiran aku? Kowe anggere tangi suri muni apa yang harus saya lakukan? Saya harus bagaimana? Soya saya kok yang dunia wae. Ora bisa memang kok. Iku sing disebut walatus alunna yauma idzin. Semua nikmat yang kamu rasakan karena berdasar anania, berdasar kamu merasa dari diri kamu sendiri itu bisa. Jika sampean orang potensi nerakanya masih tinggi sekali. Sangat tinggi. Nggih, potensi nerakanya masih sangat tinggi. Di Quran itu kriminal betul. Misalnya ada orang dapat rezeki terus bilang inna ma'utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena pengetahuan saya. Loh, pengiran enggak mengakui pengetahuan. Pengetahuan itu hanya diakui Tuhan sebagai kesaksian, bukan pengetahuan sebagai pencipta. Misalnya ada orang pakar diabetes atau cangkok. Pakar itu kan sudah detail. Orang bisa transplantasi atau apa kan sudah hebat. Tapi sehebat-hebatnya orang kan karena tahu benda ini didesain Tuhan. Misalnya apa liver, misalnya atau apa. Benda ini didesain Tuhan bisa berkembang dan bisa tergantikan. Benda ini tidak. Sehingga seorang pakar kan paling banter, pakai suku cadang ini saja. Karena di benda ini punya watak, punya karakter, bisa mengembangkan dirinya sendiri. Loh, saya ini mengembangkan dirinya sendiri kan benda ini. Dan benda ini punya watak itu yang menciptakan. Loh, kira Arab tak orang. Lah, roh itu mau kesak. Manusia tidak pernah punya status alkoholik sebagai pencipta. Lah, itu tidak ada orang manusia sampai dianggap pengiran ngaku pengiran. Saiki ana wong rasa pinter. Wong rasa mangan iso waras nek diinfus. Mergo mangan nanti jaringannya ke sini, ke urat ini misalnya, ke ini. Makanya fungsi makan bisa diganti infus. Loh, infus itu bisa berjalan, itu kan berdasar fitrah yang sudah diciptakan Tuhan. Allah bikin pori-pori didesain sedemikian rupa sehingga bisa dilewati apa? Infus. Allah menciptakan fungsi air infus sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan fungsi makan. Lalu peran manusia di mana? Kan hanya peran kesaksian. Dia tahu fungsi itu, kemudian melakukan itu saja. Tapi fungsi-fungsi benda ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bilang saya, maka dia kena vonis syirik khafi. Ini namanya kena anania. Nah, kena anania ini bahaya. Sampai 200 tahun ya Pak Ibin. Paham ya? Terus ini peringatan dengan jenengan dan itu harus dilatih. Karena Quran itu sering ada ilmu yang kelihatannya biasa. Nanti nuktatul wujudnya itu didomir Allah. Ya, didomir Allah. Dan itu banyak sekali, hampir semua Al-Quran. Ya, hampir di semua Al-Quran itu nanti nuktohnya, ya, nuktatul wujudnya itu di Allah. Atau didomir apa? Didomir apa? Syah. Misalnya begini. Syaidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Pada akhirnya Allah, malaikat, ulul ilmi itu fungsinya itu hanya bersaksi. Kemudian Allah punya tambahan satu sifat lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau manusia itu paling banter hanya bisa menyaksikan. Rabbana ma khalaqta hadza Karena itu tadi, misalnya kita pakar apa saja. Bisa jadi pakar tetap memanfaatkan alam yang sudah punya karakter, dan itu yang menciptakan tidak kita tapi Allah. Misalnya menciptakan hujan buatan, karena sudah tahu dia kalau mendung di arah sini, kemudian dirangsang pakai garam,
garam itu punya karakter begini, mendung punya karakter begini, sehingga kalau dirangsang pakai garam, nanti hujannya lebih cepat atau areanya lebih luas. Loh, dia bisa gitu karena ada karakternya garam, juga ada karakternya mendung. Paham? Artinya semua ilmu manusia itu pasti sudah numpang lewat sampai karakter yang sudah didesain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari idenya dia, kemudian dia yang mencipta. Kasus operasi hati barang nonton. Karena hati itu bisa diketok dan dalam sekian hari pasti tumbuh lagi. Lalu sifat tumbuh lagi yang menciptakan ilmuwan apa Allah? Allah, manusia hanya tahu saja pola-pola yang ada dalam sifatnya Allah. Ya, itu yang dimaksud waladzi yusayirikum. Wong karuan trimo numpak kapal, apa yang golek iwak. Iku istilah Allah berdua. Allah lah yang menciptakan kamu ke laut. Nah, tapi kapal kan sing gawe aku. Mesin sing gawe aku misalnya. Kok kali jadi sing gawe pengiran. Mesin sing gawe kok besi sing gawe napa? Tapi iki sing gawe aku. Gua gawe kabelan aku kepene Malioboro gak didone ning laut. Kowe dikarep tok mara laut itu ya kehendaki Allah. Mau perhatikan dia Allah kowe karep turu ya ora didone napa? Kowe saiki kepene Malioboro ya ora didone apa? Makanya kalau Quran dibaca orang hakikat itu maknanya akan jauh lebih tinggi. Ternyata intinya waladzi sayyikum ya duanya itu. Paham ya? Allah lah yang menjadikan kamu berjalan di laut. Kenapa Allah? Karena kapal sudah ada, mesin sudah ada. Tapi kalau Allah menghendaki kamu ingin ke pasar atau tidur, kan tidak jadi ke laut. Paham ya? Jangan katakan lu, wong mara laut kan fenomena biasa. Kenapa dibahas Al-Quran? Ya rusak, banget ngono ya. Padahal cara ilmuwan laut itu bisa nampung kapal itu butuh butuh satu desain yang luar biasa. Tingkat garamnya harus sekian, tingkat kepadatan zat apa harus sekian. Sekali tingkat garamnya melebihi atau apa nanti kayak Laut Merah, barang yang di situ terapung itu kan desainnya kan bulat sekali. Tapi rom kan pokoknya kapal itu liwat untuk iwak bariku mangan. Nah itu jenis nama barikum ala anusikum mata al hayatit. Sumari buentuk cara berpikir yusmoni. Padahal nambah pikir kapal itu terapung itu butuh desain yang detail sekali. Karena ada desain air tertentu yang kalau begini itu tidak bisa apa itu beda sekali. Misalnya karakter Laut Merah dengan Laut apa di Jogja itu beda sekali. Makanya ada laut-laut yang orang di situ gak bisa ngelangi laut apa terang. Karena jasnya apa ngandung apa itu terperaturan semua. Tapi kita enak saja tinggal makai, bukan antai wakai, didol, di duit marun, bermangan dengan. Yaitu innama babikum, ala anfusikum, nama, mata'al, hayat itu. Jadi semua rindunya rusak ini. Mohon doa teruskan. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladina tetap kedhe wong akeh ahsanu kang nglakoni ihsan sapa alladina, nglakoni iman, nglakoni ihsan sapa alladina. Oleh nglakoni ihsan bil imani lan iman. Al husna utawi untuk kaapian air jannatu tegese soben untuk swarga wa ziyadatun untuk tambahan di luar masuk swarga untuk bonus untuk tambahan ya ziyada iku an-nazari iso ningali ilahi ta'ala maring Allah Subhanahu wa taala kama hadis muslimin kok ing dalam hadis muslim wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah wala yarhaqulan ora mekenani yaksa tegese ora mekenani wujuhahum ing wajah-wajahe alladzina ahsanu apa kotarun, apa kehitam-hitaman, sawatun tegese kehitam-hitaman. Waladilaton lan ora kesusahan, ka'abatun tegese kesusahan. Ulai kau mengkono-kono kabeh ashabul jannati ku pira-pira penduduk swarga rum kang te ulai kabeh enggal jannah khaliduna iku langgeng kabeh. Waladina te wong akeh atkun ala liladina ahsanu, waliladina tegese kedhe wong akeh kasab kang nglakoni sapa ladina asaiati ing pira-pira ngamal elek. Amilu tegese nglakoni sapa akeh asyirka ing kemusyrikan. Jaza'u sayyi'atin untuk piwales elek bimis dia kelawan sepadane sayyi'at wa tarhaquhum zillah lan mekenani ing wong akeh dilatun kehinaan malahum minallah min asim ora ana kedhe wong akeh minallah sing Allah min asim wong dat sing lindungi mani entek dat sing lindungi ka'an nama ukhsiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudhim kaya sedunge den nggono ul bisa tegese den nggono apa wujuh majawaje wong akeh kitoan ing pira-pira potongan sifat khitok jamu kitatin wa iskaniha kitan sebagian kira amboten kitoan tapi kitan jutan tegese bagian nalai sing wektu bengi musliman ingkang metengi
Utai kau temu kono kabeh ashabun nariku berapa penduduk neraka. Hum ulai kabeh yang dalam nariku khaliduna iku langgeng kabeh. Nah ini balik teng keterangan Paulus. Kalau sampean mikir manusia itu fisik renta tua mati. Ketika dikatakan manusia nanti abadi di surga, orang juga nyoal lagi. Manusia itu fisik renta dan setiap yang fisik pasti hancur. Ketika Quran cerita bahwa orang di surga itu abadi di soal meneh. Bagaimana ada sesuatu yang materi bisa nopo? Bisa nopo? Abadi. Agama itu tidak pernah bilang bahwa ada manusia abadi. Orang ngomongin neraka abadi ini surga abadi. Semari abadi Allah menghendaki mereka itu abadi. Ya sudah begitu saja. Yang disoal oleh pakar-pakar kan manusia itu kan dari materi. Masa materi bisa abadi? Kalau materi tidak akan bisa abadi. Yang abadi itu kehendak Allah. Allah menghendaki ahli surga nanti abadi. Makanya saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa, Gus, katanya orang di surga itu abadi. Kenapa ada ayat khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk? Bahwa orang di surga abadi itu illa ma syaa rabbuk, kecuali abadinya itu di-cancel oleh Tuhan, dibatalkan karena Allah menghendaki lain. Berarti di surga bisa diusir. Dia ngatain, ya gue itu diusir. Kau pengiran getol, silboro suarga jadi pengiran jelas. Maksudnya ayat itu begini loh, manusia secara bahannya, secara materinya itu jelas potensinya itu rusak, tidak punya keabadian. Cek itu ingin rokok, cek ingin suara. Sing marai abadi itu karena Allah menghendaki penduduk surga ya abadi, penduduk neraka ya apa? Sebab itu mulai, pokoknya kalau ngaji berapa, kalau nganti mati berapa. Kalau mantap ahli swarga, pokoknya kalau rapati soleh lah, kalau mesti swarga. Kalau bagian kampanye, aku valid lain itu jatuh apa? Uang cara berpikir uang mesti goblok. Misalnya ini nasi segor terus. Mesti uang ini mati. Wah, nasi ini basi. Paling telung dino wis basi. Lah iki akeh batu mulia. Garane wae kira iso bosok wong akeh. Lho apa mesti guyu ngakak-ngakak menungso cek bento. Nah aku niat gawe nasi, artinya tak desain mambu. Nek gawe akeh tak desain gak mambu. Jadi cara Allah ora ono masalah. Bedane sego iku mambu. Nak telung dino basi. Nak bedane akeh telung dino gak mambu. Lho kok ilmu ngono iku darani pinter. To bento, paham ya? Lah apa mesti guyu? Berhubung aku menghendaki gak basi, tak gawe akeh. Lah kita menghendaki basi, tak gawe lan apa kok tak kok? Lah jenengan saged ndamel sego dadi akeh ya gampang akeh dikek. Sego dikek ijazah apa dadi wong akeh terserah pengen. Lah saiki tak sego nasi diakeh, ya basi akeh disegah ya ora bisa apa. Gampang to nek cara pengiran sing gawe. Artinya begini, akeh bertahan lama, batu mulia. Kados mutiara bertahan lama. Itu bukan karena mutiaranya bertahan lama. Kehendak Allah yang menyertai mutiara, yang didesain bertahan ratusan tahun. Itu yang menyertainya. Sekali penyertaan kehendak Allah itu hilang, jadi luluh. Misalnya kena panas yang sekian derajat, dia akan luluh karena kehendak keabadiannya sudah hilang. Paham ya? Nasi gengoten, nasi itu pasti gaji 3 hari. Lalu malaikat siap jadi kulkas. Ratusan tahun sing nggone kutub ora mampu di kulkas. Lah itu cara berpikir Tuhan. Kenapa ada sesuatu yang di kutub tidak pernah basi? Kok didesain. Lah menurut kok roe, nak nasi ku mampu, nak batu mulia tidak. Dia lupa. Kenapa batu mulia menjadi batu mulia? Kenapa yang nasi jadi nasi? Dia pasti tidak bisa jawab. Mulai Allah itu begitu bangga dengan sing bersifat kholaqah. Ujung-ujungnya sing gawe tetep aku. Manusa mau iso omong, paham ya? Manusa mau iso apa? Mulane ngene asal usul Nabi kan digawe Adam. Kowe ku tak gawe luwih pinter timbang malaikat, tapi aja sombong teman-teman. Lah kan ana pun mergo kowe sak pinter-pintermu iso darani, nek iku akeh, iku sego, iku mangkok, iku jaran, iku sapi ya ngono to. Pintere manusa kok ora jenenge kewan, jenenge alam raya ini. Wa alama adamal. Wong darani pinter jebule glethek kok ngono-ngono to.
Jadi nek iku jenenge sapi, iku jenenge wedhus, iku jenenge pitik. Lho niku ilmu kelas tinggi. Maksudnya kelas tinggi nyeten, menungso moro, pitik ku cilik, nek wedhus rada gede, nek sapi gede. Ngoten to. Tapi dia ora tau iso mikir kenapa nek sapi gede, nek pitik cilik, dan sampean wong pakar profesor lah takoki. Kalau Anda memang betul pakar, si ulama, si profesor, kenapa ayam itu kecil, sapi itu gede? Mesti rasa mikir. Paham? Ujung-ujungnya mergo tinggal urip ngarepno gawe sapi gede gawe titik. Ya menurut lah menurut kok pintere juga menurut. Jadi paling pinter aja mentok kok menurut. Paham ya? Lalu ora tau ngalim, ora tau paham ini al-khaliq dan yang menciptakan orang hawane blas. Paling banter jadi kepentingan di iso gawe aku suka ya Gusti. Nek iso gawe suka kenapa gawe kula melarat ya. Wa hukum ala anfusikum mata al hayatin. Ya pangeran mbok kerdilno demi kepentingan dhewe. Nah jenengan kuwasa ala kulisein kok kula paringi suka, paringi dhuwit. Mungkin ora butuh dhuwit mbok warai seneng napa? Wis dhuwit aku kowe, mungkin mbok elok apa. Paham? Utakam, tapi pangeran kan niku Gus ngendikan dari wong sing donga mesti disembadane, tapi sing model ngono. Iku ora donga marahi pangeran, ngelok-ngelokno pangeran. Donga ben ngelok-ngelokno pangeran beda. Donga iku tawadhu, apik demi kepentingan agama itu. Ora jenenge ngelok-ngelokno pangeran, melibatkan tuh pangeran sampean utang, saiki libatno penyaur napa? Paham gitu. Pangeran nama di kasus Bang Senturi saiki istighosah ben selamat. Ora kalau utang apa lagi lho kon nyelamat. Ndak bisa. Kalau baleni Malaysia. Nabi Adam itu tenggene dialek mbek malaikat. Nabi Adam darane pinter. Pintere Nabi Adam ora kok karena bisa merekayasa genetik utawa ndak. Mora jenenge perkara ngono ta. Mergo mentoke ilmune menungso, iku roh nak sapi iku luwih gedhe timbang kambing. Kambing luwih gedhe timbang ayam. Ya ngono to. Mbok takoki ra, kenapa sapi itu lebih besar ketimbang kambing? Ya ra iso, mesti ra iso. Mana ana guyonan wong tak tau dhisik nek guyonan. Menungso tetep iso jawab. Kena apa lombok iku pedes, nak gula iku manis. Paling penting iso jawab, nak diwale iku lomboke jenenge gula, gulane jenenge jenenge apa? Cabe. Yo saiki temen iso ndak? Mok roh jenenge tok, nak sing manis iku gula, nak sing pedes jenenge cabe. Lho ora ngono kok ngaku pinter ku dalane kok ndi. Paham ya? Mulane apa tetep nyifati mulsa wa kanal insanu zaluman apa? Jauh. Wis golem duwe entuk napa? Kowe duwe lek napa? Saiki kok nyokap menakar keabadian surga dan neraka. Mergo bagaimana mungkin sebuah materi kok bersifat abadi, padahal materi mesti nisbi, napa mesti relatif. Sesuatu yang relatif tidak akan abadi. Semua materi di luar Allah itu pasti tidak abadi. Sing abadi itu kehendak Tuhan. Selagi Tuhan itu menghendaki abadi, ya abadi. Berarti ahli surga itu abadi bukan karena ahli surga punya ketahanan abadi, tapi Allah menghendaki mereka. Itu kali akik nih, batu mulia. Batu mulia zaman Nabi Adam, misalnya akik Nabi Sulaiman. Kabar-kabarnya saya ini, orang kiai nyimpen akik. Wah berarti beratus-ratus tahun abadi. Karena Allah, kehendak Allah masih menghendaki itu, apa? Cara gak dikehendaki abadi, lah digawe akik, digawe sego, cepet mambu, dan digawe pisang, cepet apa? Manusia tidak bisa menjelaskan kenapa pisang itu cepat basi, kalau batu tidak, kalau akik tidak. Tak kau nak jaga beda, karuan pisang ya basi, nak akik yo. Ujung-ujungnya jauh, karena di pisang itu ada unsur-unsur begini yang menjadikan dia cepat basi. Sementara batu di unsur begini-begini yang menjadikan dia tidak basi. Lah unsur-unsur itu ya sudah ada, yang menciptakan juga Tuhan. Karena Tuhan menghendaki pisang itu basi, maka ada unsur-unsur yang bisa menjadikan pisang basi. Sementara batu mulia didesain dari unsur-unsur yang tidak bisa nopo. Itu yang dimaksud Allah SWT, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan apa anfusin. Semua desain penciptaan, semua kendalinya di tangan Allah. Yang disebut apa lagu maqalidus samawati apa wal biyadihi malakutu kulli apa. Tapi orang ini lupa kalau semua kendali masih di tangan Allah itu lupa. Wong roe nganggo pemikirane dhewe. Akhirnya macam-macam. Wong wis dadi lemah, wis tangi kok kubur digugah.
Paham ya? Ono keabadian surga neraka ya apa digugah. Masalah rezeki ditulis Allah digugah. Jadi nak kawin ciri mari kiri. Kaya sing tercatat kudu sugih. Saraku sing tercatat ya oke. Malah dilok-elok kawin ciri memperparah kemiskinan. Aku wong sing kelar kawin jadi demenan juga malah kelar mangan. Malah jadi bojo resmi tapi kuwire kere tenan. Paham ya? Orang lupa bahwa dalam masalah rezeki tetap pakemnya Quran ya syukur itu lima jasa napa? Wah. Tetap terdiri juga itu atau melarat karena lima jasa karena kehendak Allah. Orang kan bisa berdalih, tapi saya karena canggih, karena saya pakar ekonomi, saya mimpin perusahaan, saya jadi kaya. Mungkin nak manusia nggak andel, tapi pengiran nggak andel. Nah, pengiran kan andel, kue cerdas tinggal ya. Kue juga di sapi limo tinggal sapi ya. Kue darah juga berdua di sapi limo, dia gusti. Nah iya, sehingga udah dua. Sekali aku karena mata ini rapat ini terus mati kira. Mulanya beberapa masuk bahasa manusia di depan Tuhan mesti keliru. Orang mungkin keliru, mesti dong. Mulanya pangeran yang ngutus, tapi lima loh kan abang sitok. Butuh langsung nurut, kan nurut keliru tenan. Biro-biro pangeran tiga istilah sapi, jadi sapi ini pangeran. Kue tukang angone, paham ya? Jadi kalau ingatkan berkali-kali, keabadian ahli surga ini juga masih terkait sama masih Allah. Jadi yang abadi bukan karena fisik ahli surga punya watak atau punya karakter keabadian, boh. Sing abadi namun Allah Subhanahu. Kalau sering kita kau ingatkan, katanya yang abadi hanya Allah. Kenapa ahli surga itu abadi? Katanya yang abadi hanya Allah. Yang abadi kan hanya Allah. Kenapa ahli surga juga apa? Abadi. Kalau jawab, yang abadi itu bukan ahli surga atas nama mereka sebagai manusia, tapi karena kehendak Allah yang abadi. Allah menghendaki ahli surga abadi. Paham ya? Bersama dengan salah paham ya. Kalau manusia itu pasti fana, kuluman aliyah apa? Faham. Manusia itu pasti rusak. Kenapa ahli surga abadi? Karena kehendak. Berarti yang abadi mengawal keabadian ahli surga adalah kehendak. Nah, lewat penjelasan ini zaral iskal. Keiskalan harusnya sudah hilang. Makanya di surat nomor 11 itu semua khalidina fiha diistisnai nama illa ma syaa rabbuk. Keabadian ahli surga yang bergantung ma syaa rabbuk. Keabadian ahli neraka juga bergantung illa ma syaa rabbuk. Jadi istisna memiliki itu memperjelas bahwa keabadian ahli surga dan neraka bukan karena mereka bersifat abadi kayak Allah, tapi Allah punya kehendak mereka didesain abadi. Berarti sing abadi masih satu. Kehendak apa? Anak ahli surga mesti fana jenis makhluk. Jenis apa? Bersama tidak salah paham antara keharusan bertauhid bahwa yang abadi hanya Allah dan keharusan iman dengan Al-Quran yang mengatakan ahli surga abadi. Kami dari abadi ahli surga itu bukan karena materi mereka, tapi karena kehendak Allah. Menurut saya. Ulai kasabun nari fiha khalidun. Wasuran ini ngasira yauma mahsyurum dinane diring sapa ingsun hum ing al-khalqu ayil khalqa jami'an halis kabehane. Semana kulo mengko nuli ngucap sapa ingsun ladina maring akeh asroku kang lakoni syirik sapa ladina. Ingsun mak ngucap asroku makanakum antum wasyuraka hukum. Makanakum netepono sira ing tempat sira kabeh musibah dinasabno pemakanakum bi ilzamu lan ilzamu. Muqaddaron kang den kira krana ilzamu makanakum antum yusira kabeh tak kisudit domir al mustatrik di sila muqaddar li utafa saka den atokno alihi ngatasé dawuh asroku itu miri asroku apa wasyuraka hukum pira-pira mitra sira kabeh asnamu tikse pira-pira berhala fajayal namung komisah sapa ingsun mayasna tikse misah sapa ingsun benagum antarane wong akeh wa benal mukminin kama fi ayati wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Waqala lan ucap lagu maring kufar sapa suraka ing pira-pira mitrane kufar ma kuntum iya ana ta'budun. Ma kuntum murano sira kabeh iya ana ing sentak buduna nyembah sira kabeh. Tema iku nasihatun nabi wa kutimalan din disena apa al-maqul maqulil fasilati krana fasilah krana pemisah. Wa ka billah. Fakafa mengko nyukupi sapa billah ya Allah apane saitan kesaksiane benara antarane kita benakum antarane sira kabeh. In dunia kelakuan khofafatun inna fi satamne kita kuna ana sapa kita
an ibadatikum sanging nyembah sira kabeh lal qafidina kene lali kabeh. Gunalika ning kono-kono panggonan dalika yo maning dinane kiamat. Tablu dadi iso maca sapa kulo nafsin minal bala fikraten bita ini minat tilawah iso maca iso membaca sapa kulo nafsin saben-saben awak-awakan mak ing apa wae aslafat kang wis tau nglakoni sapa kulo nafsin saat itu orang bisa menyaksikan apa yang pernah mereka lakukan ini ufama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah qaddamat tegese wis dhisikno apa nafsu al amal ing amal waruddu lan den balekno sapa ngake ila wa maring apa maulahud yaiku bendarane wong akeh majikane wong akeh Allah sapa al hakikat sing abadi ayisa bisi zat sing tetep ada ini ingkang abadi wadolalan dadi ilang obat iki dadi ilang anjing sing ngake apa ma perkara kang ana sapa ngake ya taruna gawe sapa ngake aling ada sapa minasyuraka sing kira-kira trawalan kul. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.